Shalom, hari ini 7 Agustus 2020 di persekutuan doa yang kedua. Bapak menyambut gembira kita bisa memasuki bulan Agustus dan kalian tetap bersemangat untuk belajar. Di persekutuan doa ingat bahwa teman-teman kamu mungkin ada yang bulan Juli ulang tahun dan bulan Agustus ini juga ulang tahun. Sempatkan kalian untuk mengucapkan selamat ulang tahun, terutama untuk memperhatikan teman-temannya yang merayakan ulang tahun. Bapak mengucapkan selamat ulang tahun untuk kalian yang lahir bulan Juli dan Agustus. Di pertemuan persekutuan doa kedua ini, tetaplah terus untuk bersekutu. Ingat bahwa kegiatan SRK akan terus berlanjut. Bapak masih menunggu bagaimana persiapan untuk DS yang kalian sudah rencanakan. Mungkin bertahap, walaupun kita hanya berjumpa melalui pertemuan-pertemuan yang terbatas semacam ini, tetapi ikatkan hati kalian dengan Tuhan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Selamat untuk mengikuti ibadah persekutuan doa Jumat hari ini. Tuhan memberkati kamu dan Tuhan juga menyertai keluarga kamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengawali kembali di bulan Agustus dengan persekutuan doa. Tanpa Tuhan bersama dengan kami, maka kami akan kehilangan arah. Untuk itu Tuhan tolong kami, melalui persekutuan doa ini kami dipersekutukan dengan Tuhan dan sesama kami. Di dalam kegiatan rohani Kristen di SMA Negeri 77. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, selamat siang. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Terima kasih Kau masih memberikan kepada kami kesehatan dan juga perlindungan-Mu. Terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami bangun di pagi hari tadi. Tuhan, sebelumnya maafkan kesalahan kami, ampuni dosa kami. Maafkan hati, pikiran, dan juga perkataan kami yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, agar kami dapat suci dan layak di hadapan-Mu. Kami juga melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang pernah membuat kami sedih. Kami juga mengampuni mereka ya Bapa. Kami mengampuni mereka sama seperti Engkau mengampuni kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah persekutuan doa kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, ku
bacaan pada persekutuan doa kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Aku bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedangkan judul renungannya adalah grateful. Nah teman-teman, sebelumnya aku mau nanya, sebenarnya arti bersyukur itu apa sih? Mungkin teman-teman semua juga pada bingung kan, kenapa bersyukur yang harusnya grateful malah aku ganti jadi grateful? Alasannya adalah aku mau menekankan 3 hal, yaitu bersyukur itu harus kita lakukan dengan lebih, bersyukur harus kita lakukan dengan spesial, dan dengan ekstra. Artinya bersyukur itu sendiri merupakan hal yang lebih dari sekedar baik. Sebenarnya banyak ayat di Alkitab yang mengajarkan dan memberitahu kita untuk bersyukur. Tapi alasan kenapa aku pilih ayat ini adalah karena aku mau menekankan 3 poin dan aku rasa itu relate sama keadaan kita sekarang. Poin yang pertama adalah bersyukur harus dilakukan dengan selalu bersukacita. Pada ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, sekarang aku mau tanya, sebenarnya sukacita itu apa sih? Sukacita adalah suatu bentuk ungkapan perasaan sebagai pandangan hidup dari orang-orang yang selalu memiliki sikap optimis atau pengharapan dalam menghadapi segala situasi hidup. Mungkin saja tekanan datang menghampiri, tetapi perasaan sukacita itu tidak hilang karena kita memiliki iman dan pengharapan kepada Allah. Sukacita itu sendiri tidak ditentukan oleh situasi. Artinya mungkin aja secara lahiriah kita kelihatan menderita, tetapi justru sebaliknya secara batiniah kita bersukacita dan merasa berkecukupan. Sehingga kita tidak gampang untuk merasa khawatir. Kata senantiasa sendiri dalam bahasa aslinya memiliki arti selalu, pada setiap waktu, dan selama-lamanya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tiada hari yang kita lalui tanpa bersukacita, sebab selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur tentunya harus kita lakukan dengan penuh rasa sukacita. Artinya, apapun masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi, kita harus mampu menghadapinya dengan sukacita karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan membantu kita. Nah, ketika kita bersukacita, mengucap syukur pun akan lebih mudah untuk dilakukan. Di keadaan seperti pandemi sekarang, aku mau ngajak teman-teman semua untuk tetap bersukacita dan bersyukur. Gimana sih caranya? Caranya itu adalah dengan tetap melihat dampak positif atau positive side dari hal-hal yang kita alami. Kenapa? Karena kalau kita lihat dampak atau hal-hal negatifnya terus-menerus, akan sulit bagi kita untuk merasa bersyukur dan bersukacita. Yang kedua, ucapan syukur harus hendaknya diiringi dalam doa. Ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Sekarang aku mau nanya lagi. Sebenarnya seberapa penting sih doa itu? Kenapa sih kita harus tetap berdoa? Nah, seperti yang kita tahu, doa itu sendiri ibarat nafas hidup orang Kristen, sedangkan berdoa artinya berkomunikasi dengan Allah. Hal ini mungkin udah sering kita dengar, tapi memang itulah yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita harus tetap berdoa setiap hari. Sebab doa itu melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika masalah datang pada kita harus tetap berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kalah dengan keadaan sehingga membuat kita tidak dapat berdoa. Karena di dalam doa kita menyatakan penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Maka kita harus yakin bahwa Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki dan nyatakan bagi kita sebagai jawaban atas doa kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Seperti yang teman-teman semua tahu juga, dalam doa kita terlebih dahulu mengucap syukur. Itu artinya ucapan syukur dan doa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam doa itu sendiri terdapat ucapan syukur. Dalam keadaan seperti sekarang ini juga, yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, memohon akan pemulihannya terhadap situasi sekarang. Tapi kita nggak boleh lupa untuk tetap mengucap syukur terlebih dahulu sebelum kita menyatakan permintaan kita kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga dan yang terakhir adalah kita harus bisa mengucap segala hal. Ayat 18 mengatakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebenarnya apa sih alasan kita untuk tetap bersyukur? Mungkin nggak ya kita bersyukur sementara banyak hal buruk yang mungkin menimpa kita? Nah, firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena hidup yang benar itu harus selalu mengucap syukur, dalam susah maupun senang. Sebenarnya nggak ada alasan bagi kita untuk nggak mengucap syukur, karena setiap hari kita menikmati berkat Tuhan. Setiap hari kita bangun pagi sehat, bahkan dalam kondisi paling sulit pun Tuhan tetap memberikan pertolongannya bagi kita. Nah, dengan bersyukur selalu berarti kita mengamini bahwa karya Allah telah dan pasti akan tetap berlaku dalam hidup kita selanjutnya, dalam situasi apapun, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Sikap optimis yang seperti ini akan memungkinkan kita untuk dapat melihat peluang dalam setiap masalah kita. Karena kita yakin adanya pertolongan Allah, kita mampu untuk melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tapi teman-teman semua sadar nggak sih? Bahwa seringkali ketika kita mengalami tantangan sedikit aja, kita langsung mengeluh dan bahkan menyalahkan Tuhan. Teman-teman tahu nggak kenapa? Nah, yang sering buat kita sulit bersyukur itu adalah karena kita lupa dengan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita mungkin saja suatu saat belum melihat kebaikan yang Tuhan janjikan, namun kita harus tetap bersyukur karena sudah banyak berkat yang Tuhan berikan. Dan juga ungkapan syukur kita itu sebagai ungkapan iman dan rasa percaya kita kepada Tuhan dan janji-janjinya. Nah, teman-teman, suka dan duka, berhasil dan gagal adalah hal yang pasti dan akan pernah terjadi oleh siapapun dalam hidupnya tanpa terkecuali. Nah, sebenarnya di sini bukan tentang apa yang kita alami, tapi tentang bagaimana sikap kita lah yang ingin dilihat Tuhan sebenarnya. Apakah kita akan bersyukur dan berharap, atau malah kita akan bersungut-sungut? Oke, kesimpulannya, udah pada tahu kan kita semua kenapa sih firman Tuhan itu mengajak kita untuk selalu mengucap syukur? Pertama, karena ada banyak hal di dalam hidup ini yang perlu untuk kita syukuri, daripada untuk kita mengeluh dan berkeluh kesah. Karena ketika kita tidak bersyukur, maka hidup kita akan dikuasai masalah. Masalah akan menjadi pusat perhatian kita, dan kita akan lupa bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan sehingga kita menang dari segala masalah. Dengan tetap berfokus pada yang baik ketika ada hal buruk sekalipun, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal dan bersukacita senantiasa, serta tetap berdoa. Nah, hal-hal yang baik atau yang buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka, itu semua adalah warna-warni dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang seharusnya selalu kita ingat dan selalu menguatkan kita adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Karena itu, kita harus tetap mengucap syukur apapun keadaannya. Terima kasih, Shalom. Shalom teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan Alkitab dari teman kita Destri dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 perihal bersyukur. Sekarang gue mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman gue secara pribadi perihal bersyukur. Gue yakin mungkin cerita ini juga teman-teman alamin, apalagi dari teman-teman yang SMP-nya adalah SMP swasta lalu pindah ke SMA negeri. Gue yakin teman-teman semua pasti sebelum masuk ke sini punya impian masuk ke SMA negeri favorit, SMA 8, 68, 21, 39, dan masih banyak lagi SMA favorit di Jakarta. Tapi pernah gak sih lo mikir, kenapa ya gue harus mentok di sekolah ini? Kenapa gue harus mentok cuma di SMA negeri 77 ya Tuhan? Meskipun secara akademis mungkin gue udah cukup di sekolah-sekolah favorit. Lu pernah mikir kayak gitu gak sih teman-teman?
itu juga yang gue alamin. Gue lulus dari salah satu SMP Bonafit di Jakarta Pusat, dan gue merencanakan untuk melanjutkan ke SMA negeri favorit saat itu. Secara nilai memang gue cukup, cuma saat itu kebetulan gue disusahkan oleh peraturan tentang jarak. Dan karena peraturan itu juga membuat orang tua gue merasa ketakutan. Gimana kalau nanti udah susah-susah daftar, ini gak dapet sekolah, gak dapet ini itu, malah jadi dapet sekolah sisa dan bla 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 bla. Sampai akhirnya setelah sekian lama proses pendaftaran itu, gue keterima di SMA Negeri 77. Awalnya memang kesel, gue sama Tuhan sampai nanya, Tuhan, plan gue kan gak kesini, rencana gue gak kesini, nilai gue cukup kok untuk masuk SMA itu, kenapa gue cuma nyangkut di sini Tuhan? Sampai berjalan tiba udah saatnya masuk sekolah, Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan gue dari hal terkecil, teman-teman. Lo pernah mikir gak sih kalau lo yang mungkin kayak gue tinggal di Jakarta Timur dan punya impian sekolah favorit misalkan di Jakarta Selatan, lo pernah mikir gak teman-teman, berapa banyak waktu yang terbuang, berapa banyak uang yang terbuang untuk mengakomodir transport lo sehari-hari aja? Bandingin sama misalkan lo kayak gue, rumah di Jakarta Timur, sekolah di Jakarta Pusat. Dari situ aja Tuhan udah mengembalikan pikiran gue, membalikan mata gue. Ini nih rencana gue yang gak lo tahu. Gue punya rencana yang baik, rencana yang lo gak akan terpikirkan ke depannya gimana. Dan itu membuat gue benar-benar bersyukur, teman-teman. Oh iya ya, Tuhan nempatin gue di sekolah ini. Dari alasan terkecil soal transport aja gue udah menjadi sangat-sangat mudah. Selain itu gue juga gak perlu nyusahin orang tua gue kan dengan minta duit jajan lebih untuk biaya transport gue yang kalau dipikir-pikir sekolah favorit butuh uang transport itu sangat mahal dan butuh uang jajan yang besar karena daerah-daerahnya juga kita tahu lah. Selain itu, karena gue ditempatkan di sekolah ini juga, Tuhan membuat gue semakin bersyukur. Gue ditempatkan di mana sekolah ini senioritasnya hampir nggak ada, dan di mana sekolah ini juga mendukung kita siswa Kristen yang notabene minoritas. Kita sangat-sangat didukung, difasilitasi dengan baik oleh sekolah. Dan to be honest, di luar sana mungkin masih banyak sekolah-sekolah yang nggak bisa kayak kita, yang senioritasnya masih keras, kakak sama adik kelas yang gak nyambung. Bahkan sebagai seorang murid Kristen mereka ya bisa dibilang sama sekali gak mendapat dukungan apapun. Tapi gak terjadi sama gue. Dengan segala kemudahannya gue sekolah di tempat yang bagus, di lingkungan yang juga suportif, dengan toleransi yang tinggi banget. Itu membuat gue sangat bersyukur, teman-teman. Dari hal sekecil sekolah aja Tuhan sudah bisa membalikan pemikiran gue tentang konsep bersyukur dan cara bersyukur. Bersyukur itu gak muluk-muluk soal hal yang besar terus-terusan, teman-teman. Dari hal kecil sekalipun kita juga bisa bersyukur. Contohnya apa sih? Ya lo sama Tuhan udah dikasih bangun pagi, buka mata, ngeliat matahari, ngelanjutin hari-hari lo yang entah lebih baik entah lebih buruk. Tuhan sudah memberikan kesempatan itu aja udah seharusnya bisa buat lo bersyukur. Karena banyak sama Tuhan yang hari esoknya bahkan udah Tuhan panggil. Gak main-main, teman-teman. Dari hal sekecil itu aja itu hal yang berarti untuk hidup kita. Bersyukur juga gak semata-mata soal hal yang menyenangkan, teman-teman. Dari hal yang menyedihkan juga seharusnya kita bisa bersyukur. Contohnya, ya dari pengalaman gue tadi, gue gak keterima di pendaftaran sekolah favorit. Memang itu membuat gue menjadi sedih. Rencana gue semuanya bubar, plan-plan gue semuanya dipatahkan sama Tuhan. Tapi dari kesedihan gue itu, Tuhan yang membuka mata gue, Tuhan yang menerangkan pemikiran gue. Gue punya rencana yang lebih baik dari rencana lo.
lu tinggal jalanin aja sebaik-baiknya, lo lakuin sesuai perintah-perintah Tuhan yang baik lo kerjakan. Tuhan yang akan membuat semuanya menjadi indah, dan lo yang akan bisa mengambil sendiri gimana cara lo untuk bersyukur. Dari kesedihan gue aja, gue bisa merubah itu menjadi suatu hal yang patut untuk disyukuri. Mungkin kesedihan kita juga memang beda-beda teman-teman, tapi dari kesedihan kita juga bisa belajar. Kalau kesedihan itu meninggalkan suatu pelajaran yang berarti bagi kita, bahwa kita nggak bisa muluk-muluk merencanakan sesuatu, karena Tuhan yang sudah menentukan jalan hidup kita. Kita melakukan yang terbaik apa yang kita bisa, kita bersyukur sama Tuhan untuk pelajaran-pelajarannya setiap harinya. Semua yang udah kita lewatin, kita patut bersyukur. Dari kejadian itu juga Tuhan sudah merubah gue menjadi orang yang lebih sensitif dan lebih peka terhadap segala kejadian, pengalaman, pelajaran yang udah gue lewatin. Dari setiap kejadian, pengalaman, pasti selalu ada hikmah sekecil apapun itu yang bisa kita ambil. Kejadian sebesar apapun itu, sekecil apapun itu, semenyenangkan apapun itu, bahkan semenyedihkannya kejadian itu, selalu ada pelajaran baik yang bisa kita petik. Dan dari pelajaran itu bisa menyiapkan diri kita menjadi seseorang yang lebih tangguh lagi, menjadi seseorang yang lebih bersyukur terhadap hidup. Dan dengan bersyukur juga teman-teman, itu bisa membuat hidup kita lebih indah, karena kita selalu mengambil sisi positif dari segala kejadian tanpa pernah memikirkan lagi apa sih dampak buruk yang bisa mengubah hidup kita, dampak negatif yang bisa mengganggu pemikiran kita, dampak negatif yang bisa membuat kita stres, mengeluh, dan lain-lain. Dengan bersyukur kita cenderung akan selalu mengambil sisi positif dari segala kejadian di hidup kita. Terakhir, gue mau mengutip ayat pegangan gue sendiri mengenai bersyukur. Ayat ini diambil dari Filipi 4 ayat 6, demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di ayat ini udah jelas teman-teman, Tuhan sendiri yang bilang, lo gak perlu menjadi seorang yang khawatir, seorang yang gelisah, yang panik atau apapun itu. Kalau lo punya permohonan, punya keinginan, punya permintaan, cukup berdoa sama Tuhan. Dalam doa itu juga lo sampaikan ucapan syukur lo sampaikan juga permintaan lo, maka nanti ke depannya Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat lo. Dan rencana Tuhan selalu yang terbaik teman-teman. Kalau misalkan memang permohonan lo tidak bisa dikabulkan Tuhan sekarang, mungkin nanti Tuhan akan kabulkan pada saat yang tepat. Kalau rencana lo belum datang sekarang, mungkin memang rencana itu bukan yang terbaik buat lo, maka Tuhan gantikan rencana lo dengan rencana Tuhan yang sudah pasti rencana yang terbaik dan selalu punya makna di hidup kita. Mungkin segitu aja sharing yang bisa gue bagiin tentang bersyukur. Semoga dengan sharing yang gue bagiin tadi bisa mengingatkan kita semua tentang betapa pentingnya bersyukur dan mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur dalam suka maupun duka. Terima kasih, God bless. Shalom teman-teman semua. Jadi sebelum kita menutup persekutuan doa kita pada hari ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk memberikan berkat kepada beberapa anggota SRK 77 yang baru saja merayakan hari spesial mereka dengan memperingati bertambahnya umur mereka. Sebelum kita membawa nama teman-teman kita di dalam doa, aku juga ingin mengajak teman-teman semua untuk saling mendoakan satu sama lain untuk tetap menjaga kesehatannya selalu, dan terutama untuk mendoakan teman kita Anet yang sedang sakit. Marilah kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini untuk kembali lagi bersyukur atas bertambahnya umur sahabat-sahabat kami. Beberapa teman kami yang baru saja berulang tahun di bulan Juli dan awal minggu ini adalah Daniel, Frederick, David, Kalista, Bella, Akifa, Rio, Samuel,
Gwen, Kezia Bunga, Agustinus, dan Prima. Kami gembira Bapak Engkau memperkenankan kami untuk saling mengenal satu sama lain. Dan pada hari ini kami secara khusus meminta berkat kepadamu untuk teman-teman kami, supaya di hari-hari yang mendatang mereka dapat menjalankannya dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan harapan. Kami berdoa juga Bapa untuk tahun yang akan datang dan mereka jalani dapat menjadi sebuah tahun yang penuh dengan pencapaian prestasi serta kepenuhan harapan atas hal-hal yang ingin mereka capai. Kami juga datang di hadirat-Mu pada saat ini Bapa untuk mendoakan teman kami yaitu Anet dari kelas 12 IPA yang sedang sakit. Berkatilah Anet Bapa supaya Engkau memberikan ia kekuatan dalam menjalani hari-hari ini, dan dengan kerendahan hati kami juga memohon kepadamu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang dirasakannya, supaya pada akhirnya Anet pun dapat kembali lagi berkumpul dengan kami di dalam-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa. Amin.
persekutahan doa kita telah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak untuk berkat dan juga rezeki-Mu. Terima kasih banyak untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Dan makasih banyak juga untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan makasih karena kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bangun tadi pagi, dan juga Kau masih melindungi kami di saat kami tertidur. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang negara kami alami, yaitu negara kami sedang ada virus corona. Kiranya Bapa, Kau yang hilangkan negara kami dari segala macam jenis virus. Dan juga Bapa, Kau yang memberkati tenaga medis, berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa merawat para pasien-pasien dengan hati yang ikhlas, dan juga biarlah mereka tidak tertular oleh virus corona. Kau juga yang memberkati pasien-pasien dan juga keluarga mereka, biarlah mereka senantiasa bisa sembuh dan juga tidak tertular oleh virus corona. Tuhan, Kau juga tahu negara kami sedang mengalami masalah ekonomi. Banyak dari mereka yang mengalami PHK. Kau yang memberkati mereka, Kau yang pelihara hidup mereka dan juga keluarga mereka, agar mereka senantiasa tetap bahagia dan tetap bersyukur kepadamu. Dan juga kami ingin berdoa untuk Pak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran-jajarannya. Kau yang berkati mereka agar mereka berikanlah mereka hikmat dan juga Roh Kudus-Mu, agar mereka bisa memimpin negara ini hanya berdasarkan mandat dari Engkau. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian-ujian. Kau yang berkati kami, Kau juga yang pilihkan kami jurusan dan juga PTN yang terbaik menurut Engkau. Biarlah semuanya hanya berasal dari Engkau, dan juga Engkau yang menyertai kami dalam setiap ujian-ujian yang akan kami lewati. Kau juga yang memberkati adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11. Biarlah Kau yang memberkati mereka, berikanlah mereka rasa rajin dan juga rasa takut akan Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, ampuni kami jika kami sering membuat mereka sakit hati atau sedih. Kami juga melepas pengampunan kepada orang tua kami jika mereka pernah membuat kami sedih atau sakit hati, ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kepala sekolah kami dan juga guru-guru, staf-staf, dan karyawan. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa mengajar kami di saat masa pandemi corona. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga mengucapkan syukur padamu. Mari teman-teman kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.